Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena malam ini kita diberikan nikmat istiqamah iman dan Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sampaikan materi ini lebih kurang 1 jam 60 menit. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kertas. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita malam ini menjadi nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Darwin Hasibuan SPDI Qori Internasional. Kemudian para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz-ustadz tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua beserta seluruh pengurus masjid, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang di luar mohon maaf, tak usah tengok ke dalam ini, tengok aja layar-layar. Tak ada layar, tengoklah ke sini sikit-sikit. Kami rasanya dari dalam ini menengok keluar macam menengok akuarium. Tapi kami pun yakin dan percaya kalian di luar pun menengok kami macam ikan mas koki. Jadi ternyata kami di luar, kalian di dalam. Kita ini semuanya sama-sama melihat orang dengan cara pandang kita. Kita seringkali menengok orang dengan cara pandang kita, padahal kita disuruh merasakan perasaan orang lain. Betul? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Apa bukti imannya mantap? Karena dia sudah haji, karena ke Makkah, karena sudah bangun masjid, infak sedekah. Betul? Tapi puncak daripada mengukur iman adalah bagaimana merasakan perasaan saudara kita. Susah dia, susah juga kita. Puncak iman adalah ketika tapak kaki orang tertusuk duri, sakit tapak kaki kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Puncak iman adalah ketika sakit anak orang, ikut kita merasakan seolah-olah itu anak kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Banyak orang menganggap anak orang anak dia, tak masalah. Yang jadi masalah bini orang bini dia, itu masalah. Baik, malam ini kita akan membaca satu surah dalam Al-Quran yang selalu dibaca imam saat sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail artinya celaka. Yang selama ini suka mengejek orang, mencaci maki orang, celaka. Robahlah, wail. Wail artinya celaka. Makanya Allah Ta'ala menyebut beberapa orang celaka dalam Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang memainkan timbangan. Kalau dia belanja ke pasar matanya tajam. Kurang. Kalau dia membaca Quran tak nampaknya mana idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, titik nun macam titik ba. Tapi kalau menengok mata timbangan dipajak, orang Medan bilang pajak, orang Jakarta bilang pasar. Pergilah orang Medan ke Jakarta, mau kemana Pak? Ke pajak. Diantaranya kantor perpajakan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Hati-hati tukang timbang pokok sawit, tukang timbang buah sawit. Asal ditimbang 50 kilo, tandan besar 50 kilo, tandan kecil 50 kilo. Kenapa begini? Rupanya memang udah di setel timbangan tuh, mau besar mau kecil 50 kilo.
Ada gunanya sembahyang, puasa, salatmu melayang karena zalim memainkan timbangan. Tak ada gunanya pengajian malam ini. Bukti pengajian malam ini berhasil bukan karena layarnya banyak di luar, bukan. Bukti pengajian malam ini berhasil apa? Besok pagi yang berjualan, berdagang di pasar, luruskan balik timbangan. Siap? Tak semuanya siap-siap kata dia. Tengok besoklah Pak Ustaz. Ditimbang di pasar, betul. Dibawa ke rumah, rupanya 7,5 on. 1/4 kilo hilang. 5 orang belanja, 1 kilo 2,5 on sudah kau makan harta orang dengan cara batil. Patutlah pagi petang siang malam berdoa, doamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makan haram. Ustaz nyinggung pedagang aja, singgunglah PNS. Payah kita nyurus akte kelahiran nanti. Maksudnya yang PNS masuk, yang lain-lain masuk juga. Rasakan aja lah sendiri. Jangan mentang-mentang ku bilang timbangan hanya pedagang saja yang kena. Betul? Nah, wailul lil musallin. Kita baru membahas masalah wail. Ayat yang kita bahas wailul likulli humazatil lumazah. Tapi digunakan kata wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main timbangan. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat celaka. Itu maka banyak orang tak sholat sekarang. Kau kenapa tak sholat? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang dulu kalau tak sholat aja. Orang sekarang ini sudah tak sholat pakai dalil pula. Hebat orang sekarang nih. Otak-otak sungsang semua. Kau kenapa tak sholat? Kenapa tak sembahyang? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Na'udzubillah. Itulah kadang berbunyi HP orang, kita sangka HP orang, rupanya HP kita. Udah mau marah saya tadi. Kenapa masuk masjid hidup HP? Siapa yang hidup HP? Rupanya HP kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fawailul lil HP, celakalah orang yang HP-nya menyala. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Makna pertama wail, celaka. Makna yang kedua wail, neraka. Ada satu neraka namanya neraka wail. Dua-dua ini apakah dibenturkan maknanya? Tidak. Yang mengatakan celaka orang yang main timbangan, celaka orang yang sholat karena tak khusyuk main-main pikirannya, celaka orang wailul likulli humazatil lumazah. Betul maknanya, tak salah. Yang mengatakan neraka wail bagi orang yang curang timbangan, neraka wail bagi orang yang sholat tapi pikirannya tak khusyuk, neraka wail likulli humazatil lumazah, juga tak salah. Jadi kalau begitu makna wail dua. Yang pertama celaka, yang kedua artinya nama neraka. Oh, neraka itu ada nama-namanya Pak Ustaz? Ada nama neraka itu sakor. Masalakakum fi sakor, mengapa kalian masuk neraka sakor? Apa kata penghuninya? Lam naku minal musallin, kami tak solat. Walam naku nut'imul miskin, kami tak mengasih makan orang miskin. Jadi namanya pun macam-macam. Banyak pertanyaan. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustaz pilih? Saya udah diejek orang berapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mengejek, celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut,
Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action, hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in, kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak Ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Inilah diupdate lah. HP-HP yang macet-macet tuh dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insyaallah. Siapa yang tak jelas betungkik telinganya. Nanti yang mengupload nih di internet, kalian buatlah terjemah di situ. Tungki adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak paham itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Allazi jama'a malau wa'addadah. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja, kira-kira masih jauh dari Kori internasional. Tapi sikit-sikit jadilah kan. Apalagi perbuatan orang ini? Lidahnya mengejek, tangannya mengejek, perbuatannya mencela. Ada lagi perbuatan yang paling mengerikan. Jama'a, mengumpul, malau, harta, wa'ad, dadah, menghitung. Kerjanya dua aja, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, batuk, mati. Yang ada di otaknya duit, 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 duit. Sampai sembahyang zuhur pun 5 rakaat. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh. Berapa harga karet sekarang? Mana? Ini lautan. Allazi jama'a malau wa'addada. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Ada kenikmatan sendiri menghitung-hitung harta itu. Tanah di sana sekian hektar, yang di sini hektar. Tahu kau tanah yang itu luasnya? Tahu, tahu. Punya siapa? Punya orang. Na'udzubillah. Tapi saya yakin jamaah masjid Darul Haq, dar rumah, hak benar. Darul Haq, rumah kebenaran. Di sini rumah kebenaran. Lain dari sini salah. Siapa yang mau cari kebenaran datang ke Darul Haq. Betul? Lain nama masjid nih. Ada masjid-masjid lain tuh, masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Ini mantap, bukan nama sembarang nama. Udah sampai itu aja. Dilarang tidur di ruang utama. Oh, karena di sini pakai AC. Patutlah banyak tidur di sini. Ini menunjukkan jamaah masjid Darul Haq ini orangnya jamaah malau, suka mengumpulkan harta, tapi bukan wa'ad dadah,
bukan sekedar kumpul hitung, kumpul kira, mengumpulkan harta dan rajin bersedekah. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Ku tengok orang sedang membagi-bagi kotak. Kotak. Ku sangka kue kotak besar kali. Rupanya kotak infak. Kalian masukkanlah ke dalam. Di dalam ini pakai AC tentu lebih mahal. Tepuk tangan orang tua. Begitu rupanya orang sakit hati. Artinya kata orang tuh, kami di luar panas, duit-duit receh nggak apa-apalah kata dia. Tak apa-apa, kalian sedekah pakai duit kerincing pun masuk surga insya Allah. Cuman agak lama lah sikit. Dikumpul harta, pergi pagi pulang petang, masuk ruko keluar toko, dikumpul duit, kumpul, mati. Bisa dibawa mati? Tak bisa. Bapak yang malam ini di dompetnya ada 500.000, masuk ke kotak ini 100.000, yang dibawa mati yang 100-nya apa yang 400? Yang dibawa mati yang 100.000 ini apa yang 400? Yang 100. Sekarang saya mau tanya, yang mau dibawa mati yang banyak apa yang sikit? Masukkan yang banyak tuh. Begitu cara menjebak jamaah nih. Disimpan. Bapak Ibu, kalau ada tetangga kawan jamaah Masjid Darul Haq yang pelit, bin kikir, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, panggillah dia. Ada satu ayat kata Ustaz Somad untuk kau, sengaja diturunkan Allah untuk kau aja. Hebat itu. Aku tak datang pula kemarin di Masjid Darul Haq itu. Apa nama ayatnya? Ini dia. Jama'a malau wa'ad-dadah. Mengumpul harta dan menghitung, ngumpul ngitung mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama pengajian banyak jumpa orang-orang kaya yang pelit. Akhirnya kemana Pak Haji Pulan kemarin yang pelit minta ampun tuh? Mati Pak Ustadz. Rumahnya yang 2 lantai itu kemana? Udah dijual Pak Ustadz. Bininya udah diambil berondong. Makanya kalau ada yang kalian pelit-pelit, tak ada saya suruh. Saya orangnya ceramah tak suka nyuruh-nyuruh orang. Tak pernah saya suruh, bersedekahlah, bersedekah. Tak ada pernah saya suruh. Mau sedekah silakan. Yang tak sedekah, ya tak apa-apa. Tapi tengoklah. Tak ada khusus suruh. Tengoklah bini kalian diambil orang nanti. Tukar mic. Kaya jamaahnya. Saya udah ceramah 30 menit. Rupanya di sini asal 30 menit ganti mikrofon. Tes. Tak berbunyi pula. Macam-macam DJ kurasa. Itulah kita tak boleh menyepelekan tempat dan lokasi. Tadi saya menengok, ini masuk hutan nih. Tapi rupanya masjidnya pakai AC. Mikrofonnya mantap. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah dosa saya? Tak mau, tak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jama'a malau wa'addadah, mengumpulkan harta, menghitung, dikumpul, dihitung sampai akhirnya mati. Mana yang dibawa mati? Bisa mobil bawa mati? Siapa bilang mobil tak bisa bawa mati? Bapak yang punya mobil 2, mau dibawa 1 mati bisa. Bawa mobil carry itu ke Masjid Darul Haq, buat di situ ambulan membawa jenazah gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya 1, mati.
Kira-kira bisa tak mobil itu dibawa mati? Bisa. Meninggal bapak, pahalanya mengalir. Ini dipajang mobil sampai 2-3, tinggal rumah. Bisa rumah dibawa mati. Koslet ini. Hampir kesetrum bibir saya. Akan datang kalau ngasih mic ke saya, dites dulu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Sempat terjungkang awak viral di situ kan? Ustadz Abdul Somad tak jadi ceramah mulut koslet. Siapa yang malu? Orang tembung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dibawa mati? Rumah dibangun besar, tinggal. Tapi kau bangun rumah biasa, yang satu kau buat rumah wakaf untuk tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang bilang setuju itu yang punya rumah untuk buat tahfiz Quran. Yang bilang setuju belum ada, mudah-mudahan jadi doa. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya jamaah Masjid Darul Haq ini adalah orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Sehingga kalau sholat di sini saya yakin tenang. Kenapa tenang sholat di sini? Karpetnya tebal. Asli punya masjid nih kan? Kadang ada jamaah nih saking memuliakan ustadz dipinjam karpet. Sampai dibuat situ, balikkan tanggal sekian. AC ada, dingin. Kadang pernah saya ceramah di masjid AC banyak, kepanasan, rupanya mati. Tapi di sini tidak, terasa dingin. Kalau Bapak agak terasa hangat, maklum. Ini kita ini sekarang sudah over capacity. Tak sesuai lagi ini. Makanya jamaah itu di luar menengok kita ini macam ikan mas koki kehabisan mati lampu. Jamnya pula lengkap. Ada jam zuhur, jam asar, jam maghrib, jam isya, jam imsak, dan jam syuruk. Lengkap semua cantik. Balihonya pun mantap, tabligh akbar bersama Abdul Somad LCMA. Ada gambar saya, tertutup pula. Rasa-rasanya tak ada kurang, lengkap sudah semua. Bagaimana supaya harum semerbak, jamaah tenang sholat, dipasang harum-haruman. Maka harum rasa bau-bau bunga melati rasanya. Masya Allah, jam ada, itu jam itu penting. Apa guna jam itu dipasang? Supaya yang khutbah jangan sur dia jadi bawakannya. Tengoknya 20 menit selesai. Ini khutbah ini berapi-api dia. Jamaah, hari ini Palestina masih terjajah. Orang udah mau balik kerja, mak lama kali katanya. Tobat aku sembahyang di sini katanya. Nampaknya simple, sederhana. Mulai jam dinding, AC, kipas angin, karpet, lampu terang benderang. Tapi itu semuanya demi kenyamanan orang di masjid. Tapi jangan sampai terlalu nyaman sampai tertidur di masjid. Makanya perlu dibuatkan surat pengumuman, dilarang tidur di ruang utama masjid. Sopan bahasanya. Tapi kalau melawan juga, buat surat satu lagi. Kalau kamu mau tidur di luar aja bro. Sudahlah tak menyumbang uang listrik masjid, sudahlah tak menyumbang AC masjid, sudahlah tak menyumbang kipas angin masjid, tidur dalam masjid menyumbang air liur basi. Haram. Kenapa? Karena mengganggu. Imatatul adza anit tariq, perbuatan amal yang paling ringan, membuang yang mengganggu dari tepi jalan. Selalu diterjemahkan dalam hadis membuang duri dari tepi jalan. Imatatul adza, adza bukan duri, sesuatu yang mengganggu di tepi jalan. Kalau membuang yang mengganggu di tepi jalan berpahala, bagaimana dengan orang membuat yang mengganggu di dalam masjid?
bukan jalan, di karpet masjid, di tempat orang sujud, disitulah air liur sambal belacan tumpah. Allahu Akbar. Imam khusyuk, makmum busuk. Yang saya sampaikan ini nampaknya simpel, sederhana, tapi kalau tidak dijaga, maka yang sudah dilakukan jamaah Darul Haq baik, bagus, tetap kita jaga ke depan supaya kita tak masuk dalam neraka wail, tak masuk yang dikecam Allah. Jama'a malau wa'addadah. Terus ayat apa lagi? Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, malahu, hartanya itu, akhladah, membuat dia kekal abadi. Rumahku yang besar membuat aku kekal abadi. Mobilku yang mewah membuat aku kekal abadi. Cincin permataku membuat aku kekal abadi. Maka digalilah kuburan batu di Mesir, ditemukan jenazah perempuan di dalam. Nama perempuan itu Nefertiti. Siapa namanya? Nefertiti, bukan jembatan. Nefertiti, perempuan tercantik, permata-permata, tinggal kering kerontang, semuanya tinggal tak bermakna. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka dengan hartanya dia kekal abadi. Tidak, saudaraku, tapi dengan harta orang bisa abadi. Mana contohnya? Masjid depan Istana Maimun, Masjid Kesultanan Melayu Delhi. Dengan harta orang bisa abadi. Dengan cara apa? Membangun masjid. Alhamdulillah, Masjid Darul Haq. Siapa yang mewakafkan tanah dulu? Siapa yang mewakafkan atap dulu? Siapa yang mewakafkan? Ini wakaf-wakaf orang meninggal. Saya tak tahu entah siapa yang mewakafkannya, tanpa saya sebutkan namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Alfa, tak perlu. Sampai pahala kita malam ini pengajian dari jam 9 sampai jam 10, dari jam 10 sampai entah jam berapa nanti tanya jawab, mengalirlah pahala, teranglah kuburnya, lapanglah makamnya, dijauhkan Allah kuburnya dari lubang neraka, dijadikan Allah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Yang sudah membangun masjid, alhamdulillah. Yang belum membangun, na'uzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendengar, mati ajalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau begitu orang Islam ini perlu kaya apa miskin? Kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Sayang sama emak, buat masjid nama emak. Sayang sama suami, jangan buat nama suami. Nanti meninggal dia, mau kawin sekali lagi. Buatlah nama masjidnya As-Salihin, masjidnya orang-orang soleh. Kau mau sholat kemana? Aku mau sholat ke masjid. Masjid apa namanya? Baitus Soman. Soman itu Allah, bukan saya. Saya ini Abdus Soman, hamba Allah. Ada orang bukan hamba Allah, Abdus Syaiton. Hamba setan. Panggilan set. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhladah, disangkanya dengan hartanya itu dia bisa kekal abadi. Tapi jangan gara-gara ini besok orang jamaah Masjid Darul Haq tak ada yang masuk kerja. Gara-gara apa? Kok tak kerja? Alah, tak ada gunanya. Kita pun akan mati juga ini semua. Jangan. Yang punya kebun tetap bekerja. Dulu orang Tembung ini lebar-lebar kebun tebunya kan. Sekarang masih ada lagi? Tak ada lagi. Udah berubah jadi rumah ruko semua. Yang punya kebun silakan sejauh mata memandang. Yang bisnis dagang toko ruko silakan. Tapi jangan masuk dalam jama'a malahu wa'addadah. Jangan masuk dalam yahsabu anna malahu akhladah. Tapi dalam golongan apa?
yang membuatkan rumah kos gratis untuk anak-anak yang merantau dari daerah Sumatera Utara, kaya tapi duit tak ada, buatkan rumah kos gratis. Oh, berdatanganlah orang, kami mau gratis Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? IP 3,9 dan 4 saja. IP saya 4, mesti cantik, gatal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak kita di kampung cerdas, IQ-nya tinggi, tapi karena tak ada duit tak bisa sekolah. Berapa sekarang kos di Medan? Yang paling murah kos di Medan berapa? Gope 500.000, itu pun triplek dinding. Nyamuknya tak banyak, 1 ekor, kawannya banyak. Tapi begitu kita sediakan gratis, Masya Allah. Saya kuliah di Al-Azhar dari tahun 1998, pulang 2002, berapa tahun itu? 4 tahun, 98 pulang 2002, kuliah gratis, asrama gratis, makan gratis, tiket gratis, disediakan pula lagi setiap bulan beasiswa. Dari mana itu? Wakaf orang Mesir. Kalau orang Saudi Arabia berwakaf maklum, orang Saudi Arabia kaya-kaya, digali tanah mau mencari air, keluar gas. Digali tanah mau mencari air, keluar minyak. Tapi Mesir biasa saja. Semangat mereka berinfak, berwakaf, bersedekah luar biasa. Dari kesederhanaan. Kalau ada orang kaya bersedekah, biasa. Tapi orang yang sederhana bisa mampu bersedekah, itu baru luar biasa. Kalau bapak-bapak ibu itu biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbadzanna fil hutamah, kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan lembut, tapi di situ dikatakan la yumbadzanna, lam dipangkal, nun di ujung, kalla la yumbadzanna fil hutamah, kau pasti akan masuk dalam neraka hutamah. Wama adraka mal hutamah. Allah bertanya tapi tak perlu dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wama adraka mal qari'ah, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Allah tanya, wama adraka mal hutamah. Kamu yang suka menempuh harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah, kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nar, api. Muqadah. Biasanya api itu dipasang bulan Ramadan. Di sini ada, tak habis-habis lah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hidup terus. Narullah, api yang menyala, al-muqadah. Bagaimana apinya menyala? Allati tattali'u 'alal afidah, menyala sampai afidah, jantung. Menyala sampai ke tangkai jantung. Jadi api neraka itu dia dari bawah. Allati tattali'u 'alal afidah, menyala dari bawah sampai ke jantung panasnya. Makanya orang selalu menyebut sampai ke jantung. Gimana perasaan kau tadi panas? Mau panas sekali ya, sampai ke jantung kurasa. Sampai mendidih tangkai jantung, mendidih otak di kepala. Ustadz Somad, neraka itu panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Memang kita tak tahu, tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam?
yablu ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala, sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius itu Pak Ustadz? Kau bertanya apa nyari pasal? Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Oleh sebab itu maka ini cerita adalah supaya kita datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa saat doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat azab, kami tak takut. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat surga, kami tak pernah berharap. Baca pada doa ayat khatam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Apa lagi kelanjutannya? Innaha 'alaihim muqsadah, dari bawah menyala sampai ke jantung. Innaha 'alaihim muqsadah, ditutup dari atas. Kalau menyala dari bawah, di atas terbuka masih ada uap. Menyala dari bawah sampai ke jantung, ditutup dari atas. Jadi apalah itu? Makanya tiap hari, tiap petang, tiap malam apa kata kita? Pagi, besok, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya. Itu saudara kita yang sedang haji, sedang umrah. Dari Hajar Aswad ke Rukun Syami, ke Rukun Yamani, ke Rukun Iraqi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan doa minta masuk surga. Bukan kata saya, kata ulama hikmah. Jangan doa minta masuk surga, karena semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW masuk surga, tapi mintalah dijauhkan dari neraka, karena tak semua selamat dari api neraka. Jadi Pak Ustadz, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga? Masuk surga. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, tetap masuk surga. Enak apa tak enak? Enak. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang penting sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk surga, cuman masuknya kapan? Beda lah. Masjid Darul Haq aja tak masuk. Janganlah tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim muqsadah, api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, di atasnya pula ditutup. Cukupkah begitu azabnya? Ditutup dengan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Orangnya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, ditutup dari atas, masih bisa berputar-putar. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah, karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab,
supaya mereka merasakan azab. Kenapa kulit? Badalna juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Ternyata sakit itu ada pada kulit. Makanya orang-orang yang operasi itu setelah dibelah, pos dagingnya diobo-obo, tak sakit, karena sakit ada pada kulit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah informasi yang diberikan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana caranya kita selamat dari yang disebutkan ini? Makanya nanti kalau imam membaca ayat, apa yang kita kaji 60 menit malam ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita insyaallah. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Imam menangis, makmum menangis mengenang azab yang begitu menyakitkan. Imam menangis meneteskan air mata, tapi ternyata tak semua orang menangis itu karena takut pada neraka. Kau kenapa menangis? Belum turun gaji 13. Menangis bukan orang yang meneteskan air mata sampai habis tisu setengah kotak. Menangis bukan orang yang mengeluarkan air mata darah. Bukan. Siapa orang yang menangis? Menangis hatinya karena takut kepada Allah, setelah itu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selamat dari azab Allah. Siapa dia? Rajulun, ada seseorang bangun di tengah malam ketika orang sedang tidur lelap, dia tegak terbangun, zakarallah, berzikir mengingat Allah, khalian, sunyi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Menangis dia. Istrinya pun heran. Abang kenapa menangis bang? Ingat apa? Ingat mantan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz pilih ayat-ayat pendek ini? Supaya kalau nanti imam membaca ayat, makmumnya tidak pikirannya ke sana kemari, fokus dia karena sudah kita kaji. Dulu itu Al-Lumazah itu sudah dikaji Ustaz Somad itu. Di mana? Masjid Darul Haq. Apa isinya? Nantilah aku kasih MP3-nya sama kau. Udah tuntas dulu dikajinya 60 menit. Apa maknanya? Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ada orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah, qari mengaji dibacakan ayat Allah, imam membaca ayat Allah, zadatuhum imana. Ketika mendengar ayat Allah, imannya bertambah. Itu yang paling penting. Malam ini kita bangga bisa satu majelis sama qari internasional. Bangga apa tak bangga? Bangga. Tapi alangkah bangganya lagi bukan sekedar bersama orang soleh, tapi ketika ayat-ayat itu kita pahami dengan baik. Makanya saya fokus sekarang pada ayat-ayat pendek. Al-Ikhlas sudah, Sabbihis belum, nanti kita pilih Waddu'a, nanti kita pilih, supaya kita fokus mengaji. Jadi video-video ke depannya lebih banyak mengaji. Kenapa tidak pakai pentas tabligh akbar lagi Pak Ustadz? Saya lebih nyaman mengaji begini, lebih enak. Jadi Bapak Ibu jangan komplain ke panitia. Ini permintaan saya mau mengaji begini. Karena kalau ramai pakai pentas, apalagi ada musiknya, apalagi pakai lilin pula, habis itu balik, apa kau dengar tadi? Entah, pokoknya sur-sur aja gue tengok. Baik, bukan berarti tak baik. Cuman membuat pentasnya, dibuat ramai ini. Dalam masjid dapat etika. Di dalam masjid, yang duduk dalam masjid ini dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Tak berhenti malaikat berdoa sampai orang itu keluar masjid atau wudunya batal. Yang udah batal jangan kasih tahu kawan, diam-diam aja. Pura-pura. Kau batal tadi? Apa kau tanya aku? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlama-lama dalam masjid. Kenapa?
berlama-lama dalam masjid itu janji Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok orang duduk-duduk di dalam masjid, yatsluna kitab Allah, dia tak ada cerita dunia, yang dibahasnya ayat Allah. Ustaz Darwin Hasibuan membaca ayat-ayat Allah. Ustaz Somad duduk di sini membaca ayat-ayat Allah. Tsumma yatadarasunahu fima bainahum. Setelah membaca ayat Allah dikaji mereka maknanya, direnungkan isinya. 3, berkumpul baca ayat, dijelaskan isinya. Maka Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Mana malaikat? Mana? Sekarang banyak orang nantang-nantang nih. Mana malaikat? Mana? Nah, nanti kalau kau udah mati, nampak kau malaikat tuh. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Tapi yang paling kita inginkan adalah apa dia? Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Majlis Darul Haq malam ini termasuk majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, ya Allah, 17-18 Agustus, apa kerja mereka habis Isya? Mereka menonton penyanyi dangdut keyboard tunggal rok pendek. Yang muda-muda mengangguk, yang tua-tua meniti air liur. Kalian pikir tak ada laporannya itu ke malaikat? Ada. Tapi apa kata Allah ketika ditanyanya malaikat? Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu pada yang tak tahu, yang tak mau tahu. Hai malaikat, apa kerja jamaah masjid Darul Haq? Mereka berkumpul ya Allah. Duduk mereka semua. Ada yang tak dapat duduk, banyak mereka yang berdiri ya Allah. Tapi pahala mereka dilipat gandakan. Gitu cara nyenangkan hati yang berdiri-berdiri. InsyaAllah. Kalian anak-anak muda yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Anak-anak muda yang lain malam-malam libur 17 Agustus goncengan sama pacar. Tapi kalian, Masya Allah, tetap pengajian. Yang kita malam ini kan 17 Agustus jalan-jalan. Enggak, pengajian. Ada Ustaz Somad di Darul Haq. Balik dari sana baru kita jalan. Anak muda setan tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita istiqomah insya Allah. Yang tua juga. Banyak anak muda istiqomah, yang tua gatal. Alhamdulillah udah sampai jam 10. Kurang-kurang sedikit, kita udah lama berkawan, tak apa-apa lah. Saya pernah pulang dari Jakarta. Pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj 40 hari. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Sedap ceritanya nih. Rasa-rasa membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwick. Ketika malam Jumat pula, saya duduk-duduk di atas kapal itu. Ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Tahu pula kalian dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu, berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Don saya membaca ini. Saya menceramahi orang yang udah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah dalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja imannya gitu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dia pun bersahadat Pak Ustadz, dan kami kasih hadiah siwak. Dengan senang hati langsung dipakainya siwak itu. Tapi ketika turun
saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia? Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Mu'alaf Center, Persatuan Mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar, tapi ini kau sudah berikan dia hidayah, saudaraku. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutan yang mudah-mudahan sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih, dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa. Amin. Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Cuman yang akan datang kalau mensyahadatkan jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video ceramah saya ini pula. Adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustadz? Dia udah bersyahadat, tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian-pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang dai. Dai mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang dai, bukan Ustadz Abdul Somad dai. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, Ustadz bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia. Dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuman foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya ya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunat. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna alaihim bihijaratim min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka.
Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustadz saya mau tanya, mana yang diutamakan suami apa istri? Mana yang diutamakan suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban, hai laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya tak bahas lagi. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh. Kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang pakai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh-soleh semua itu insyaallah.
Selamat malam Ustadz. Assalamualaikumnya ada, cuman dia kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu kan. Iya, janganlah kalian mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar, kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, kemana-mana bawa mancis, padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor bawa. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang di sambil wuduk bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya.
Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apalagi bacaan Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal, lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habislah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih
Hasan tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar nih sedikit. Jangan nanti setelah dia hamil barulah na'udzubillah datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qari'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh, takkan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu, jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet, kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdurrahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdurrahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke
Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani. Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, di antaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rao. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tuh? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan. Nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purbabaru. Padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Doktorandus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman. Cucunya menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustadz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah. Namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah. Nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah. Nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah. Nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya La ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih, malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop wirid Yasin, malam Sabtu pengajian akhlak, malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam, karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan sholat isya hendak berkumandang, sehingga jamaah sholat isya pergi ke masjid lain.
Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu? Sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholatnya dua, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu, maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal, sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustadz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh, Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umroh, balik lagi ke Medan. Belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustadz mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab. Unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian. Sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning. Karena 2
Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas, orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu, belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik. Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara bagus, tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 11 kurang 15, 2 jam kurang 15 menit. Kurang-kurang sedikit, maafkan Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Doa orang ramai soleh-soleh yang baik-baik ini dikabulkan Allah SWT. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kampung halaman kami ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al ikhwanana al-musabina minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami yang kau uji dengan musibah termasuk mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in, jadikan salat kami salatnya orang-orang yang khusyuk ya Allah. Waj'al du'aana du'aal mutawarri'in, jadikan doa kami doa orang-orang yang warak, menjaga diri dari yang subhat ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi